Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu li Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa li ahlina dan hubalina ajmain wa li masyayikhikum wa li muallimikum wa li walidina wa li walidikum ajmain. Taqabbal li arwahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim arrahmanirrahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua kehidupan. Alhamdulillah kita semua berjumpa kembali mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar bersama dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan barokahnya sholawat kita semua, orang-orang yang selalu melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang selalu cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua orang-orang yang bisa masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yaitu amal yang bisa menjadikan kita semua, yaitu orang-orang yang memberi, orang-orang yang mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaun utawi pitung perkara iku tajri, iku mili ganjarane apa sabaun lil abdi maring kawula ba'da mautihi ing dalam sabadane matine abdi, wa huwa hale utawi abdi iku fi qabrihi ing dalam kubure abdi. Man rupane wong alama kang mulang sapa man ilman ilmu, au karo utawa gawe sapa man naharon ing bengawan, au khafaro utawa ngeduk sapa man bi'ron ing sumur, au gharasa utawa nandur sapa man nakhlan ing kurma, au bana utawa bangun sapa man masjidan ing masjid, au warrat utawa marisake sapa man mushafan ing mushaf Al-Qur'an, au taraka utawa ninggal sapa man waladan ing anak yastaghfiru kang nyun ngapura sapa walad lahu maring man ba'da mautihi ing dalam sakbadane tinggale man. Rawah ngrata ing hadis sapa Al-Bazzar, Imam Bazzar, wa Abu Naim lan Imam Abu Naim fil khilyati ing dalam kitab Khilyah. Artinya ada 7 perkara yang pahalanya selalu mengalir kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, meskipun hambanya telah meninggal, hamba tersebut dalam kuburnya, tetapi di alam kubur ini pahalanya selalu mengalir, pahalanya selalu diterima kepada seseorang walaupun dia berada di alam kubur. Yang pertama adalah orang yang mengajar ilmu. Orang yang mengajar ilmu di mana dia telah meninggal dunia dan dia bermukim di alam kubur, maka orang tersebut selalu mendapat yaitu pahala yang tiada henti, yaitu amal-amal yang dikerjakan oleh murid-muridnya, amal baik yang ia tinggalkan untuk murid-muridnya, ilmu-ilmu yang telah dia tinggalkan untuk murid-muridnya, perilaku yang baik yang ia contohkan kepada murid-muridnya, dan sunnah-sunnah yang baik yang ia berikan kepada murid-muridnya,
maka seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, seorang alim ulama yang dia meninggalkan sunnah yang baik kepada seseorang yang telah ia ajar, kemudian muridnya melaksanakan apa yang menjadi ilmunya dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka guru yang mengajar ketika dia sudah masuk di dalam kubur maka tetap mendapat yaitu amal yang pahalanya mengalir tiada henti meskipun seseorang yang mengajar tersebut sudah meninggal dunia di alam kubur. Au karonahron, atau orang yang yaitu menjadikan sungai di mana sungai itu dapat dimanfaatkan airnya untuk orang lain, maka itu pun selagi sungai itu dapat dimanfaatkan untuk orang lain, maka pahalanya pun selalu mengalir kepada seseorang yang membuat bengawan, yang membuat sungai, meskipun orang yang membuat sungai itu telah meninggal dunia, karena sungai yang ia buat selalu mengalir dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, maka orang yang membuat sungai pun akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau au hafara bi'ron, atau orang yang membuat sumur, menduduk sumur, orang yang membuat sumur di mana sumur itu ada aliran airnya dan airnya dimanfaatkan untuk orang banyak, untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang memberi kemanfaatkan, memberi keberkahan kepada orang lain, di mana air itu bisa untuk kepentingan, segala kepentingan, termasuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut selalu mendapat pahala yang mengalir dari Allah Subhanahu wa taala, karena pahalanya, pekerjaannya yaitu membuat sumur dan dimanfaatkan oleh orang banyak, maka ini menjadi pahala yang selalu mengalir meskipun orang tersebut yang membuat sumur itu sudah meninggal dunia. Au gorosonakhlan, atau orang yang nandur kurma, di mana kurma itu kemudian dimanfaatkan oleh orang banyak, untuk kemanfaatan orang banyak, itu pun juga pahala yang selalu mengalir meskipun orang yang menandur, orang yang menanam itu sudah berada di alam kubur. Au bana masjidan, atau orang yang membangun masjid. Orang yang membangun masjid, masjidnya selalu dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, untuk beribadah, untuk berjamaah, untuk iktikaf, untuk membaca Al-Quran, untuk kebaikan. Selagi di situ niatnya adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dia membangun masjid, maka pahalanya yang membangun masjid meskipun dia sudah berada di alam kubur, maka selalu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak hanya masjid, madrasah, pesantren, surau, tempat-tempat untuk majelis taklim, kemudian madrasah diniyah, semua fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Di situ berarti orang yang membangun selalu mendapat siraman pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahalanya selalu mengalir kepada orang yang membangun untuk kepentingan orang banyak. Amin Allahumma amin. Awarat mushafan, atau orang yang awaros mushafan, atau orang yang mewariskan mushaf Al-Quran, orang yang memberikan mushaf Al-Quran, orang yang memberikan sesuatu yang bermanfaat supaya mushaf Al-Quran itu dibaca oleh orang banyak, maka selagi mushaf Al-Quran itu dibaca oleh orang banyak, maka orang yang memberi warisan yang berupa mushaf Al-Quran, orang yang hibah, orang yang infak untuk mushaf Al-Quran, maka orang tersebut akan selalu mengalir pahalanya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun seseorang yang mewariskan Al-Quran itu sudah berada di alam kuburnya. Au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi, atau seseorang yang meninggalkan seorang anak, yang anak tersebut yaitu anak yang mau beristighfar setelah kematian ayahnya, ketaman ibunya, orang tuanya sudah meninggal, di mana anaknya selalu membaca istighfar untuk orang tuanya, maka orang tuanya pun selalu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahalanya yang selalu mengalir, pahalanya yang selalu yaitu dimanfaatkan oleh orang tuanya, di mana punya anak yang soleh yang mendoakan
kepada orang tuanya. Waladun sholihun yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya, maka orang tuanya ini nanti berada di alam kubur tetap mendapat yaitu barokah, manfaat, pahala yang tiada henti-hentinya, pahala yang selalu mengalir, yang dinikmati oleh orang tua. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, kita semua semoga menjadi orang-orang yang memberi keberkahan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.